Indeks harga saham gabungan di tahun ini banyak membuat orang kecewa. Tapi di tahun 2016, kondisi perekonomian dunia diprediksi akan jauh lebih baik. Tentu hal ini akan membawa pasar di negara berkembang ikut membaik. Apa saja yang bisa dilakukan investor sekarang? Berikut analisis IHSG dari Noriko Gaman, Head Research BNI Securities. Kalau kita refleksi kondisi ekonomi dan juga pasar modal pada tahun 2015 ini tentunya memang relatif kurang begitu positif ya, dan kalau kita lihat daripada tahun 2014 relatif menurun. Ekspektasi kepada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa tumbuh mencapai 5% tahun ini tampaknya akan bisa terrealisasi di kisaran 4,7 sampai 4,8%. Di sisi lain juga kita lihat perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga akibat dari daya beli konsumen yang relatif melemah, sehingga konsumsi domestik itu juga menurun. Dan kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, konsumsi domestik itu memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain juga kita lihat pembangunan infrastruktur tidak sejalan seperti apa yang diharapkan oleh pasar, termasuk penyerapan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, dan target pajak pun juga bisa kita ketahui tidak dapat terrealisasi hingga sampai sesuai dengan harapan. Nah, kondisi-kondisi ini akhirnya memberikan situasi kondisi kepada pelemahan daripada bursa saham kita. Yang kita ketahui memang pergerakan cukup fluktuatif ya di tengah-tengah kondisi faktor ketidakpastian yang relatif juga masih tinggi ketika The Fed belum memutuskan untuk menaikkan suku bunganya. Setelah The Fed menaikkan suku bunganya 25 basis poin menjadi 0,5% saat sekarang ini, kita harapkan adalah ke depan bahwa kenaikannya itu akan lebih gradual. Dalam arti paling tidak kenaikan selama 1 tahun itu tidak lebih dari 1% atau 100 basis point. Dan ini diharapkan juga bisa menopang potensi pertumbuhan ekonomi global. Kalau pertumbuhan ekonomi global itu membaik, tentunya Indonesia juga akan diuntungkan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang kami prediksi bisa mencapai ke level 5,17% pada tahun 2016. Hal ini juga ditopang dengan daya beli konsumen kita yang lebih baik dan juga konsumsi domestik yang akan mengalami peningkatan. Ketika hal itu terjadi, tentunya laba korporasi pun juga akan membaik. Kami prediksi laba korporasi pada tahun 2016 itu akan tumbuh sekitar 14,8%. Dan ini juga akan berpengaruh kepada potensi penguatan daripada indeks harga saham gabungan kita bisa menguat mencapai ke level 5.950 sesuai dengan apa yang kami proyeksikan ya, dengan asumsi yang kami gunakan. Sektor-sektor yang menjadi pilihan kami di BNI Securities, kami melihat adalah sektor-sektor yang diuntungkan oleh program pembangunan ekonomi pemerintah. Terutama kita lihat yang paling besar perannya itu adalah sektor pembangunan infrastruktur, karena daya beli masyarakat yang akan membaik pada tahun depan diharapkan juga ini akan menopang pembangunan di sektor infrastruktur seperti sektor konstruksi, jalan tol ya, ataupun juga distribusi gas ya. Di sisi lain setelah itu juga kami memperhatikan sektor konsumsi, di mana sektor konsumsi ini terutama untuk produk makanan dan minuman itu juga akan menjadi salah satu pilihan sektor yang menarik untuk dicermati. Dan ketiga, kami memperhatikan sektor perbankan. Kenapa demikian? Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi yang membaik itu juga akan menopang sektor perbankan dalam penyaluran kredit. Dan di sisi lain juga kami memiliki suatu ekspektasi bahwa BI akan menurunkan suku bunga utamanya pada tahun depan dari level yang ada sekarang ini di 7,5%. Sehingga dengan penurunan suku bunga BI rate tentunya ini akan memberikan sentimen positif kepada sektor perbankan di tahun 2015. Termasuk juga rencana-rencana perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha ya, terutama di sektor infrastruktur dan juga industri-industri manufaktur. Yang tak luput juga kami cermati sekarang ini adalah yang menarik adalah sektor maritim ya, sektor yang kaitannya dengan kelautan, dan ini juga akan memberikan hal yang positif terhadap potensi investasi di sektor tersebut. Kalau kita lihat saham-sahamnya itu banyak, ada beberapa baik itu di sektor perikanan atau di sektor pelayaran ya. Kalau kita lihat saham-saham di sektor perikanan seperti Depum ya yang baru IPO, dan juga kita lihat sektor pelayaran seperti Soci Lines ya, adalah saham-saham yang cukup potensial untuk bisa mengalami apresiasinya pada tahun 2016, karena kita lihat pada waktu-waktu dahulu sektor maritim ini relatif kurang menjadi perhatian ya. Setelah pemerintah mengutamakan bahwa bagaimana pembangunan maritim itu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, tentunya kita berharap emiten-emiten yang berkecimpung di sektor maritim ini akan diuntungkan dengan kebijakan pemerintah tersebut.
Kalau kita melihat kondisi pada tahun 2015 ini, tampaknya mungkin ini adalah kondisi di mana pasar modal kita pada posisi yang terendahnya. Dan kita harapkan bahwa pada tahun 2016 adalah proses mengalami pemulihannya seiring dengan membaiknya juga pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan melihat hal tersebut, tentunya pada periode sekarang ini adalah strategi yang baik untuk kita melakukan akumulasi beli saham-saham yang fundamentalnya bagus dan dari sisi sektor industrinya masih memiliki potensi pertumbuhannya di tahun 2016. Jadi untuk investor yang memiliki perspektif investasi jangka panjang, strategi akumulasi beli saham-saham yang berfundamental bagus itu adalah langkah yang lebih efektif. Namun untuk mereka yang mengalami untuk investasi jangka pendek, terutama kita lihat yang short term trading, lebih melihat adalah dari sisi likuiditasnya. Ya, terutama sektor-sektor yang memiliki likuiditas transaksinya cukup tinggi itu seperti sektor perbankan, sektor barang konsumsi, dan juga sektor infrastruktur, di mana penguatannya itu bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan capital gains.